Oke ya, baik. Selamat malam sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan malam ini kita kembali berjumpa bertatap muka secara daring untuk mata kuliah manajemen keuangan. Baik, saya berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari wabah dan penyakit. Oke, minggu lalu kita membahas berdiskusi tentang working capital ya, atau modal kerja yang ada di dalam perusahaan. Nah, jadi untuk pagi semalam ini kita akan melanjutkan diskusi kita minggu lalu, yaitu tentang working capital. Nah, pada minggu ini kita akan menjelaskan tentang konsep-konsep di dalam modal kerja. Oke, jadi langsung saja kita bisa menyimak ya untuk paparan daripada presentasi yang akan saya sampaikan di sini. Oke, jadi ada beberapa konsep daripada modal kerja yang ada. Yang pertama adalah untuk konsep kuantitatif ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada konsep kualitatif, dan yang ketiga adalah konsep fungsional. Oke, jadi ada 3 konsep daripada modal kerja. Nah, dari konsep-konsep ini tentunya di sini pemahaman Anda tentang modal kerja tentunya di sini akan lebih lebih mendalam ya, dalam artian di sini tentunya Anda bisa memahami secara holistik. Oke. Baik, kita mulai dulu untuk yang pertama, yaitu konsep modal kerja yang berkaitan dengan konsep kuantitatif. Di dalam konsep modal kerja kuantitatif, yang dimaksud di sini adalah jumlah seluruh aktiva lancar yang disebut dengan modal kerja bruto. Nah, ini yang perlu Anda garis bawahi, bahwasannya konsep kuantitatif di sini menyatakan bahwasannya modal kerja ini adalah modal kerja bruto, yaitu seluruh jumlah aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di dalam konsep kuantitatif di sini, modal kerja kuantitatif ini meliputi ya, untuk elemen-elemen modal kerjanya ini terdiri dari kas, surat-surat berharga, piutang, dan juga persediaan. Oke. Ini hal yang perlu saya tekankan dan perlu Anda garis bawahi tentang konsep kuantitatif. Terus di samping konsep kuantitatif ada juga konsep kualitatif. Ini dihubungkan dengan besarnya hutang ya, lancar atau hutang yang harus dilunasi. Jadi dengan demikian modal kerja menurut konsep kualitatif merupakan kelebihan antara aktiva lancar di atas hutang lancar, atau yang disebut dengan modal kerja neto. Nah, jadi Anda bisa membedakan antara konsep kuantitatif tadi yang pertama yang disebut dengan modal kerja bruto dengan konsep kualitatif yang disebut dengan modal kerja neto. Di mana modal kerja neto di sini adalah jumlah daripada kelebihan ya aktiva lancar setelah dikurangi dengan hutang lancar ya. Jadi kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancar. Jadi proses perhitungan di dalam modal kerja neto atau modal kerja dalam konsep kualitatif di sini adalah total aktiva dikurangi ya, aktiva lancar maksud saya, ini dikurangi dengan hutang lancar. Oke. Itu untuk konsep kualitatif. Jadi kita bisa membedakan, kalau kuantitatif itu adalah modal kerja bruto, yaitu seluruh aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang berupa kas, piutang, persediaan ya, dan juga untuk surat berharga. Sedangkan kalau konsep kualitatif di sini adalah total aktiva lancar dikurangi dengan total hutang lancar yang di situ menghasilkan modal kerja neto. Nah, kemudian di samping konsep kualitatif dan kuantitatif ada juga konsep fungsional. Nah, konsep fungsional ini berdasarkan pada fungsi dana, pada fungsi income, baik current income maupun future income, di mana difokuskan pada current income. Jadi di sini melihat di dalam konsep fungsional ini melihat bahwasannya
fungsi daripada modal kerja ini dalam rangka untuk menghasilkan pendapatan. Jadi pendapatan diperoleh oleh perusahaan ketika perusahaan itu melakukan alokasi daripada modal kerja untuk pembiayaan kegiatan operasional perusahaan. Jadi ketika perusahaan melakukan kegiatan operasional perusahaan, di situ ada berbagai macam aktivitas pembiayaan, yang mana dari pembiayaan di sini harapannya adalah perusahaan akan menghasilkan pendapatan. Perusahaan akan memperoleh pendapatan, baik pendapatan untuk saat ini maupun pendapatan yang akan datang. Nah ini, jadi itu adalah fungsinya. Nah, oke, baik, itu adalah untuk konsep-konsep di dalam modal kerja. Anda ingat-ingat ya, ada kuantitatif, ada kualitatif, dan fungsional. Nah ini adalah untuk pentingnya daripada modal kerja. Jadi mengapa di sini modal kerja itu diperlukan? Saya kira kalau kita melihat kedudukan daripada modal kerja di dalam perusahaan, ini menjadi sesuatu yang mutlak harus ada. Makanya di sini kalau kita buat perumpamaan bahwasanya untuk modal kerja ini bisa diibaratkan sebagai darah yang mengalir dalam tubuh manusia. Nah ini, ketika manusia tanpa darah, maka di situ manusia juga tidak bisa melakukan aktivitas atau dalam tanda kutip ya. Nah ini. Nah maka dari itu kita bisa melihat pentingnya daripada modal kerja ini. Yang pertama, aktiva lancar dari perusahaan, baik perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa, ini memiliki jumlah yang cukup besar. Oke. Jadi memang seperti yang kita ketahui bahwasanya memang untuk modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan ini memang dialokasikan sebagian dalam bentuk aktiva lancar. Dan ternyata di sini aktiva lancar itu berupa apa? Berupa kas, berupa persediaan, berupa piutang, ya, atau mungkin surat-surat berharga. Nah, yang mana di sini kedudukan daripada aktiva lancar di suatu perusahaan, baik itu perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, ini memang akumulasi daripada aktiva lancar itu cenderung paling besar ya, sangat besar ini. Nah, sehingga tentunya di sini perlu dilakukan pengelolaan dengan baik ya daripada modal kerja tersebut, yang mana harapannya di sini tidak ada supaya modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan setelah dialokasikan untuk berbagai macam pembiayaan itu mampu menghasilkan pendapatan. Nah, pendapatan inilah yang nanti diperbandingkan dengan pengorbanan sehingga di situ akan menghasilkan laba. Nah, ketika perusahaan mampu menghasilkan laba, maka tentunya laba yang dihasilkan oleh perusahaan bisa dibagikan kepada pemilik perusahaan. Oke. Itu yang pertama, pentingnya daripada manajemen modal kerja. Nah, kemudian di sini untuk perusahaan kecil ya, hutang jangka pendek ini merupakan sumber utama bagi pendanaan eksternal ini. Jadi struktur modal daripada perusahaan kecil seperti UMKM ini memang sumber pendanaan ini memang sepenuhnya menjadi tanggung jawab daripada pemilik. Nah, di mana di situ tentunya pemilik ini juga memiliki keterbatasan di dalam dana yang dimiliki, sehingga di sini juga perusahaan kecil ini juga memiliki keterbatasan di dalam pembiayaan karena terbatasnya modal kerja yang dimiliki. Nah, untuk itu agar supaya perusahaan kecil ini bisa melakukan kegiatan operasional secara normal, perusahaan mampu berkembang, meningkatkan daripada kapasitas produksi, maka di sini tentunya yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah mencari sumber-sumber modal kerja lainnya. Jadi selain pemilik, perusahaan kecil bisa mencari sumber modal kerja melalui lembaga-lembaga keuangan, ya. Nah, sehingga di sini tentunya
Hutang yang dimiliki hutang harapannya adalah ini peroleh perusahaan mendapatkan atau memperoleh pinjaman. Nah ini. Nah pinjaman-pinjaman yang tentunya di sini adalah merupakan pinjaman jangka pendek yang diharapkan. Ini ya, ini. Nah, maka dari itu ini tujuan daripada hutang jangka pendek mendapatkan pinjaman kan itu untuk berbagai macam keperluan pembiayaan. Nah, maka itu perlu dikelola dengan baik, yang mana harapannya kewajiban jangka pendek yang dimiliki oleh perusahaan itu memang bisa dipenuhi dengan baik. Dalam artian ketika menjelang atau akan jatuh tempo, maka hutang-hutang tersebut itu bisa terbayarkan. Oke. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, manajemen keuangan dan anggotanya ini perlu memberikan porsi waktu yang sesuai dengan pengelolaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan modal kerja. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, keputusan modal kerja berdampak langsung terhadap tingkat risiko, laba, dan harga saham perusahaan. Jadi ini memang sesuatu yang memang ada kaitannya ya. Jadi risiko ini bisa dikatakan kerugian ya. Jadi risiko ini adalah merupakan kerugian. Jadi makanya perusahaan harus membuat satu keputusan yang memang memberikan dampak baik bagi perusahaan terkait dengan modal kerja. Nah ini. Jadi ketika perusahaan mampu menghimpun modal kerja, ya kemudian bagaimana perusahaan itu mengalokasikan. Nah, kemudian di dalam proses pengalokasian daripada modal kerja inilah yang nantinya itu akan menimbulkan yang namanya risiko. Risikonya dalam bentuk apa? Yaitu kerugian. Nah, apabila kerugian atau risiko di sini muncul, tentunya di sini modal kerja yang dimiliki oleh perusahaan menjadi berkurang. Dan jika hal itu terjadi secara terus-menerus, bukan tidak mungkin perusahaan kehabisan modal kerja. Nah, kalau perusahaan sudah kehabisan modal kerja, maka tentunya di situ perusahaan dalam posisi yang sulit. Ya, perusahaan tidak memiliki kemampuan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan bisnis, atau dengan kata lain perusahaan ini dalam posisi yang bangkrut. Oke. Tetapi sebaliknya, berusaha keputusan di dalam modal kerja itu juga bisa berdampak terhadap perolehan laba. Jadi berapa besar laba yang dihasilkan ini tentunya berkaitan dengan kemampuan perusahaan di dalam menghasilkan pendapatan, dan ini tentunya ukuran daripada kinerja daripada seorang manajer dan kinerja keuangan bagi perusahaan. Kemudian yang lain di sini adalah harga saham perusahaan. Ini apabila jenis perusahaannya berupa perseroan terbatas atau PT. Tentunya di sini keputusan modal kerja akan berdampak secara langsung terhadap harga saham. Jadi harga saham yang dijual di pasaran. Jadi semakin besar perusahaan ini membagikan dividen kepada para pemegang saham, maka tentunya di sini harga saham itu cenderung mengalami kenaikan. Karena apa? Karena para investor itu berburu untuk mendapatkan saham itu. Karena apa? Karena saham itu memberikan keuntungan yang optimal, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tentunya jika investasi itu dilakukan akan menguntungkan bagi para investor. Nah, maka dari itu keputusan dalam modal kerja ini harus diperhatikan, harus dilakukan analisa secara mendalam, sehingga di situ nanti untuk pengalokasian daripada modal kerja ini memang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oke, itu yang keempat ya. Kemudian yang kelima, adanya hubungan langsung antara perhubungan dengan kebutuhan dana untuk pembelanjaan, membelanjai daripada aktiva lancar. Oke. Baik, itu adalah pentingnya manajemen modal kerja. Nah, sekarang kita masuk ke jenis modal kerja. Oke. Jadi di sini untuk memudahkan di dalam pemahaman daripada modal kerja itu ya, maka di dalam modal kerja ini dibagi menjadi jenis-jenis dari modal kerja itu sendiri. Nah, secara garis besar ada dua modal kerja. Yang pertama adalah modal kerja permanen, dan yang kedua adalah modal kerja variabel.
Nah, kalau kita bicara tentang modal kerja permanen, saya kira di situ juga Anda sudah bisa mengartikan apa itu permanen. Nah, ini. Oke, ya. Jadi modal kerja permanen ini adalah modal kerja yang sifatnya tetap. Harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Nah, ini. Jadi modal kerja permanen ini memang harus selalu ada dalam perusahaan. Nah, modal kerja permanen ini dikelompokkan menjadi dua, ada modal kerja primer dan ada modal kerja normal, ya. Kalau modal kerja primer ini adalah modal kerja minimum yang ada untuk menjamin kontinuitas daripada kegiatan usaha. Nah, jadi kalau kita bicara tentang modal kerja minimum, maka di situ di dalamnya ini memang berisikan uang-uang, ya. Ini atau kas, ya, atau sejenisnya, yang mana di sini itu jumlahnya itu memang mampu untuk melakukan pembiayaan secara rutin, sehingga keberlanjutan kontinuitas daripada kegiatan bisnis ini memang terus bisa dilakukan. Ini adalah untuk modal kerja primer. Jadi harus ada, tidak boleh tidak. Jadi kalau misalkan sebagai contoh lah, ada perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan kayu. Nah, setiap hari, ya, untuk menjalankan kegiatan bisnis tersebut, perusahaan di sini memiliki kebutuhan pembiayaan rutin. Misalkan membeli bahan baku kayu, misalkan. Kemudian membayar tenaga kerja. Nah, setiap harinya di sini untuk melakukan kegiatan, ya, pembiayaan produksi, ya, kegiatan pembiayaan untuk produksi, di situ misalkan ditaksir 15 juta. Nah, 15 juta itu nanti bisa digunakan untuk menjamin daripada kegiatan usaha bisa berjalan dengan baik. Nah, dari situ maka bisa dikatakan 15 juta ini sebagai modal kerja primer. Nah, kemudian di samping modal kerja primer ada juga modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Jadi di dalam melakukan proses produksi, kapasitas produksi daripada perusahaan itu apakah konstan, standar, ya, datar, atau ini mengalami fluktuasi gitu, ya, luas kerja. Nah, ini. Tetapi di sini memang dalam satu periode di situ untuk kapasitas luas produksi rata-rata itu memang bisa diperkirakan. Nah, ini maka itu yang menyangkut dengan modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan luas produksi yang normal. Jadi kalau misalkan normalnya setiap hari melakukan proses produksi dengan biaya produksi 5 juta. Nah, ini berarti di situ modal kerja normalnya adalah sama dengan 5 juta. Kemudian di samping modal kerja normal ada juga modal kerja variabel. Namanya juga modal kerja variabel, maka tentunya di sini, ya, untuk modal kerja variabel ini memang jumlahnya selalu berubah-ubah. Makanya di sini yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Nah, untuk modal kerja variabel ini terdiri dari beberapa pembagian, ya. Yang pertama ada modal kerja musiman. Yang kedua adalah modal kerja siklis dan yang ketiga adalah modal kerja darurat. Nah, ini. Oke, jadi ini adalah untuk modal kerja variabel. Jadi memang jumlah daripada modal kerja variabel ini terus berubah-ubah. Jadi kalau misalkan contoh di situ ada modal kerja musiman, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Mungkin kalau kita ambil contoh ketika musim lebaran, gitu kan, maka di situ kecenderungan permintaan setiap komoditas yang ada itu cenderung naik tinggi, gitu kan. Tetapi lain halnya kalau misalkan lebarannya sudah lewat. Ini. Kalau lebaran sudah lewat, kemudian masuk musim tertentu, maka di situ tentunya, ya, untuk produk-produk tertentu menjadi sepi.
Oke, itu gambaran ya tentang modal kerja musiman. Demikian juga modal kerja siklis. Ini adalah merupakan modal kerja perputaran ya. Jadi modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjunktif. Kemudian untuk yang ketiga adalah modal kerja darurat. Ini merupakan sebuah modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi ada kejadian-kejadian yang memang di luar kendali manusia. Oke, baik, selanjutnya di sini adalah faktor yang mempengaruhi daripada modal kerja. Jadi ada beberapa faktor. Yang pertama ada sifat dan tipe perusahaan. Oke. Anda tentunya tahu ya jenis-jenis daripada perusahaan menurut tipenya. Ini. Jadi ada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, dan ada juga perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Nah, dari tipe-tipe perusahaan tertentu di sini, ya, dari perusahaan tipe-tipe perusahaan tersebut, ini tentunya masing-masing perusahaan ini memiliki kebutuhan daripada modal kerja yang berbeda. Jadi misalkan saja contoh perusahaan manufaktur, ini tentunya kecenderungan untuk kebutuhan modal kerja ini lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan jasa. Kemudian waktu yang dibutuhkan ini juga menjadi faktor penentu mempengaruhi daripada modal kerja. Nah, ini. Kemudian syarat pembelian barang atau barang dagangan, bahan atau barang dagangan, kemudian syarat penjualan dan juga tingkat perputaran. Oke. Oke, baik. Nah, itu gambaran tentang faktor yang mempengaruhi daripada modal kerja. Nah, di sini kita bisa melihat ya, menentukan daripada kebutuhan modal kerja. Nah, jadi kalau tadi kita sudah berbicara tentang konsep modal kerja, pentingnya modal kerja. Nah, ini. Nah, sekarang kita menentukan besarnya daripada kebutuhan modal kerja. Nah, jadi kira-kira berapa sih modal kerja yang dipersiapkan, modal kerja yang diperlukan dalam rangka untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan. Oke. Nah, besarnya modal kerja ini yang bersifat permanen maupun variabel perlu ditentukan dengan baik agar efektif dan efisien. Nah, ini ada dua model kerja yang dapat digunakan ya. Model yang pertama ya, atau mungkin di sini metode lah. Metode yang pertama adalah metode keterikatan. Nah, ini perlu diperhatikan dua faktor yang mempengaruhi, yaitu periode keterikatan modal kerja, maksudnya ini dari kas sampai kembali ke kas lagi, dan juga yang kedua adalah pengeluaran kas setiap harinya. Nah, ini contoh adalah merupakan proses bagaimana periode keterikatan modal kerja yang terjadi pada perusahaan perdagangan. Jadi saat perusahaan ini, kalau Anda lihat ya gambar modelnya, saat pertama kali perusahaan itu mendapatkan kas yang berasal dari modal kerja ini, maka kas ini dibelanjakan untuk membeli barang dagangan. Sehingga di sini perusahaan memperoleh dagangan, mempunyai dagangan. Nah, dari dagangan yang dimiliki selanjutnya perusahaan akan menjualnya. Nah, memang dalam proses penjualan ada dua ya, ada yang dipenjual secara tunai dan ada yang dijual secara kredit. Kalau secara tunai maka di situ pengaruhnya langsung pada kas. Sedangkan kalau penjualan ini dilakukan secara kredit maka di situ akan menimbulkan piutang. Nah, setelah terbentuk piutang maka selanjutnya perusahaan harus menunggu untuk jangka waktu tertentu ya, jangka waktu tertentu sampai piutang-piutang di sini itu bisa terbayarkan. Nah, dari sini tampak bagaimana perputaran daripada keterikatan modal kerja dari kas kembali ke kas lagi. Ini adalah kas 1, ini adalah kas 2. Jadi kalau pada perusahaan perdagangan ini kas dibelanjakan untuk barang dagangan. Nah, barang dagangan nanti dijual. Nah, ini penjualannya bisa tunai dan bisa kredit. Nah, ini kalau ilustrasinya, kalau kredit maka di sini menghasilkan piutang, dan setelah menghasilkan piutang maka di situ nanti kalau sudah sampai
maka di situ akan kembali ke kas lagi. Jadi kalau kembali ke kas ini berarti asumsinya piutang-piutang yang dimiliki oleh perusahaan sudah terbayarkan. Oke. Ini tentunya akan berbeda ketika di sini untuk jenis perusahaan ya, yang kita lihat di dalam perputaran keterikatan modal kerja ya. Ini adalah pada perusahaan manufaktur. Nah, ini kalau Anda perhatikan, Anda bandingkan dengan yang tadi, ini sangat berbeda. Di mana di dalam perusahaan manufaktur di sini untuk perputaran keterikatan daripada modal kerja ini semakin lama. Hal ini tampak. Jadi kali misalkan kas 1. Jadi kas 1 misalkan kemudian di sini digunakan untuk membeli bahan baku untuk proses produksi. Nah, kemudian dari bahan baku nanti masuk ke proses produksi. Dari proses produksi akan menghasilkan barang jadi. Nah, dari barang jadilah baru kemudian nanti dijual ke ini ya, customer, sehingga di situ akan menghasilkan kas lagi kalau piutang dagang ini itu sudah terbayarkan. Oke. Jadi itu yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan modal kerja. Jadi di sini metode keterikatan, dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Ini. Nah, perputaran dari komponen-komponen modal kerja yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan juga perputaran persediaan. Nah, ini. Kalau perputaran kas merupakan perputaran kas menjadi kas kembali. Baik, untuk memberikan gambaran secara konkret ya, untuk agar supaya nanti bisa Anda pahami, ini sebagai contoh ya di dalam metode keterikatan ya. Ini metode keterikatan karena ada dua metode ya, metode keterikatan dan metode perputaran modal kerja. Nah, ini. Jadi untuk metode keterikatan ini contoh, suatu perusahaan perdagangan A memiliki data tentang modal kerja sebagai berikut. Nah, rata-rata periode keterikatannya di sini lama barang disimpan 7 hari. Lama pengumpulan piutang 13 hari. Maka di situ nanti akan diperoleh rata-rata periode keterikatan modal kerja adalah 20 hari. Nah, ini adalah untuk contoh pengeluaran-pengeluaran. Jadi pembelian barang dagangan 1 juta, upah karyawan 100.000, biaya administrasi, biaya perjalanan penjualan, dan biaya lain-lain. Totalnya berapa? 1.150.000. Nah, kemudian ini ditetapkan jumlah minimumnya adalah 150.000. Nah, maka di sini kita bisa menghitung jumlah ya. Ini keterikatan modal kerja ini adalah kita lihat 20 dikalikan dengan 1.150.000 ditambah dengan 150, jadi sama dengan 23.150. Jadi 20 ini kita peroleh dari mana? Nah, ini kita perolehnya adalah karena rata-rata periode keterikatannya adalah 20 hari. Kemudian dikalikan, ditambah itu ya, bukan dikalikan ya. Dikalikan, maaf ya. Dikalikan dengan 1.150. 1.150 ini adalah kebutuhan atau pengeluaran kas setiap harinya rata-rata. Kemudian 150 ini adalah untuk jumlah minimum yang harus tersedia. Ya, di situ diperoleh sama dengan 23.150. Nah, oke. Jadi itu ada yang berkaitan dengan proses perhitungan untuk menentukan besarnya ya kebutuhan modal kerja, yang mana di sini dengan menggunakan metode keterikatan. Nah, oke. Ini contoh yang lain ya. Di sini ada perusahaan A memilih, oh ini tadi udah ya ini ya. Nah, ini ditetapkan udah. Nah, ini contoh yang lain, contoh 2. Nah, suatu perusahaan industri B ini memiliki data modal kerja. Jadi kalau tadi yang pertama adalah untuk perusahaan dagang ya, karakteristiknya, sedangkan yang kedua ini adalah perusahaan yang bergerak di ini ya, tentang perdagangan ini, perusahaan industri ya, ini. Nah, ini untuk periode keterikatannya, lama bahan baku disimpan. Jadi ketika perusahaan beli bahan baku disimpan terlebih dahulu di gudang bahan baku itu selama 7 hari. Kemudian proses produksi itu selama 6 hari. Jadi nanti di situ ketika perusahaan ini ya,
bahan baku disimpan, nah ini 7 hari, proses produksi 6 hari. Kemudian barang yang disimpan 5 hari. Pengumpulan piutang 12 hari. Jadi totalnya adalah 30 hari. Nah, ini kemudian untuk rata-rata pengeluaran kas setiap harinya ini, pembelian bahan baku, upah, ini informasinya ya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat hasilnya. Jadi ditetapkan jumlah kas minimum adalah 100.000. Nah, ini. Jadi periode keterikatan modal kerja dikalikan dengan pengeluaran kas per hari ditambah dengan kas minimum. Nah, maka ini 30 hari ini adalah untuk posisi daripada rata-rata periode keterikatan. Kemudian di situ ini ya, ini itu 30 dikalikan dengan 400.000 ditambah dengan 100.000, jadi sama dengan 12 juta. Oke, itu adalah merupakan contoh daripada penentuan untuk kebutuhan modal kerja dengan menggunakan metode keterikatan. Nah, kemudian di samping metode keterikatan, di sini juga ada metode lain, yaitu contoh metode perputaran modal kerja. Nah, ini ada informasi yang tertuang di dalam neraca. Di sini juga ada informasi yang tertuang di dalam laporan laba rugi. Nah, ini adalah bagaimana untuk menghitung daripada proses ya, perhitungan untuk metode perputaran modal kerja. Nah, ini yang pertama adalah perputaran kas. Kalau perputaran kas itu berarti penjualan dibagi dengan kas. Kemudian perputaran kas yang dihasilkan dari piutang. Ini berarti penjualan pada piutang. Jadi itu. Kemudian kalau untuk perputaran kas ini yang dikaitkan dengan HPP, berarti ADP dibagi dengan persediaan. Oke, itu konsepnya. Nah, untuk periode keterikatan modal kerja, ini saya kira tidak masalah ya, kas. Ini 360 hari bagi 332 hari dan seterusnya. Ini juga jumlah periode terakhir untuk modal kerja, ini perputarannya tampak. Oke, baik. Nah, ini ada soal latihan di mana di situ juga ada contoh bagaimana penyelesaiannya, tampak di sini ya, bisa Anda pahami. Ya, jadi bisa Anda pahami bagaimana untuk proses perhitungan sehingga nanti diperoleh daripada jumlah modal kerjanya. Nah, oke, baik. Nah, ini Anda bisa pahami ya ini ya. Jadi di situ ada jawabannya, Anda tinggal memahami dan fokus. Oke, baik. Nah, kita sampai pada penghujung daripada perkuliahan untuk malam ini. Namun sebelum perkuliahan saya akhiri, di sini saya ingin menyampaikan kuis ya untuk mata kuliah manajemen keuangan ini. Nah, kuisnya di sini adalah saya bacakan, perusahaan Sanjaya merencanakan memproduksi barang jadi sebanyak 100 unit. Nah, untuk memproduksi 1 unit barang yang diperlukan adalah 20 kubik kayu jati. Nah, bahan baku dengan harga itu 2.100, 201.500 rupiah per kubik. Susah ya ini yang ngomongnya. Nah, bahan baku tersebut sebelum diproses ini rata-rata disimpan di gudang selama 16 hari. Lamanya proses produksi 20 hari. Nah, setelah menjadi barang jadi biasanya disimpan selama 5 hari. Nah, rata-rata piutang dapat ditagih selama 60 hari. Upah langsung barang jadi ada Rp50.500 per unit. Biaya pemasaran tunai adalah 10 juta per bulan. Biaya administrasi umum ada 15 juta per bulan. Dan kas minimum yang harus tersedia ini adalah 5.500.000. Oke, baik. Itu adalah kuis. Jadi di sini nanti silahkan untuk kuis bisa Anda kerjakan dengan melihat daripada tayangan video pada kesempatan malam ini. Oke, baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan pada malam ini ya. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Anda, bisa Anda pahami dengan baik,
dan juga tentunya harapannya adalah bisa Anda implementasikan, bisa Anda terapkan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.